Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hasil validasi tahap 5 Info GTK. Mari kita mulai videonya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang apa saja yang divalidasi pada tahap 5 Info GTK per tanggal 25 Maret tahun 2025. Yang pertama, validasi pemenuhan 24 jam mengajar linear dengan TTU dan TTLE. Kemudian yang kedua, validasi beberapa mapel linear di jenjang SMK agar terhitung jam mengajar linear. Kemudian yang ketiga, validasi dan sinkron data kepegawaian, NIK, NUPTK, NRG, dan gaji pokok. Kemudian yang terakhir, penerbitan SKTPG bagi kode 07 ke kode 08, tetapi pencairan TPG masih dalam proses. Jadi itu adalah hasil validasi tahap 5 pada Info GTK per tanggal tarikan data tanggal 25 Maret tahun 2025. Sekarang kita masuk ke alur proses update data Info GTK. Jadi ada 5 proses tahapan pengusulan TPG mulai dari awal sampai pencairan, yakni dari kode 02 sampai ke kode 08, atau dengan kata lain dari data yang tidak valid menjadi data valid sampai ke pencairan TPG. Jadi proses yang pertama itu adalah penarikan data dan pengolahan data, itu estimasinya 7 sampai 14 hari. Kemudian yang kedua, update rekening, itu by system. Kemudian yang ketiga, pengusulan SK TPG, itu tergantung usulan dari Diknas masing-masing. Kemudian yang keempat, penerbitan SKTPG dengan estimasi 1-2 minggu. Kemudian yang kelima, penyaluran atau pencairan TPG dalam waktu yang tentatif. Mari kita bahas satu per satu. Jadi alur proses update data Info GTK yang pertama itu adalah penarikan data dan pengolahan data. Ya, yang di sini yang wajib kalian pahami, tahapan ini dilakukan proses ya terhadap validasi data yang berfokus pada jumlah jam mengajar 24 jam, kemudian validasi TTU, validasi TTLE, kemudian validasi data kepegawaian, validasi NIK, NUPTK, NRG, gaji pokok, dan lain-lain. Jadi pada intinya, pada tahapan penarikan data ini difokuskan untuk layak atau tidaknya seorang guru menerima TPG berdasarkan beban mengajar dan persyaratan administrasi lainnya. Lamanya waktu tahapan ini adalah 7-14 hari kerja, bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat ya, itu tentatif. Kemudian hasil dari proses tahapan ini adalah kode validasi seperti kode 02 menjadi kode 13 atau kode 16, kemudian kode 13 atau kode 16 menjadi kode 02 karena di sini terjadi perubahan data ya. Jadi untuk proses yang pertama itu adalah penarikan atau pengolahan data atau yang biasa kita sebut hasil validasi data. Nah, ini di proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua yaitu adalah update rekening ya. Update rekening ini diproses ya setiap ada data hasil validasi dan verifikasi rekening dari bank. Jadi proses ini menunggu data balikan dari bank ya, dan berjalan secara otomatis atau by system, tidak ada jadwal pastinya, sehingga setiap ada data masuk dari bank, maka kode di Info GTK akan berubah. Nah, jadi ini prosesnya by system. Jadi jika ada data masuk ke Info GTK, maka kodenya akan berubah otomatis langsung. Hasil dari proses tahapan ini adalah kode 13 menjadi kode 16. Nah, ini untuk yang kode 13 yaitu berhubungan dengan update rekening. Jadi untuk update rekening ini sistemnya by system ya, tidak ada jadwal pasti. Yang jelas jika ada data yang masuk dari bank ke Info GTK, maka nanti otomatis langsung berubah datanya ya, dari kode 13 menjadi kode 16, atau dengan kata lain yang awalnya rekeningnya yang kosong menjadi muncul data rekening dan silakan dikonfirmasi. Ini untuk proses update rekening. Kemudian kemudian yang ketiga yaitu pengusulan SKTPG ya. SKTPG ini dilakukan oleh operator SIMTUN atau SIMBAR di Dinas Pendidikan setempat. Jadi pada jenjang TK, SD, SMP dilakukan di Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten.
kemudian di jenjang SMA, SMK, SLB dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi. Proses ini berjalan tergantung dari usulan dinas ya ke pusat data. Dengan kata lain, semakin cepat dinas melakukan pengusulan SKTPG ya atau penginputan SKTPG, maka juga akan cepat masuk ke dalam antrian usulan SKTPG di data pusat. Nah, jadi hasil dari proses tahapan ini adalah kode 13 menjadi kode 07 ya. Jadi dari kode 13 menjadi kode 7 atau dari kode 16 menjadi kode 7 ya di proses pengusulan SKTPG. Kemudian yang keempat yaitu proses penerbitan SKTPG ya. Jadi tahapan ini dilakukan oleh pihak GTK pusat. Kemudian prosesnya ini berjalan tergantung banyaknya kiriman data usulan dari dinas ke pusat data. Kemudian proses ini biasanya memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu sekali. Ya, tentatif bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat tergantung dari banyaknya kiriman data usulan SKTPG dari dinas ke pusat. Kemudian hasil dari proses tahapan ini adalah kode 7 menjadi kode 8 ya, yang awalnya pengusulan SKTPG menjadi penerbitan SKTPG. Nah, itu adalah proses yang keempat yaitu penerbitan SKTPG. Kemudian yang kelima atau proses yang terakhir adalah proses penyaluran atau pencairan dana TPG. Ya, ini dilakukan oleh pihak GTK pusat berkoordinasi dengan pihak Kemenku dan pihak bank. Kemudian proses ini berjalan tergantung banyaknya SKTP yang sudah terbit ya. Jadi tidak ada jadwal resmi kapan ya pencairan ini. Yang jelas jika datanya sudah valid dan sudah disetujui oleh pihak terkait ya, maka penyaluran TPG-nya akan dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah hanya mengecek secara berkala pada rekening kalian. Nah, jadi itu yang bisa kalian lakukan jika kalian sudah di kode 08. Nah, jadi pada proses ini tidak ada perubahan kode. Yang jelas pada proses ini otomatis kalian sudah pasti berada di kode 08, yaitu sudah terbit SKTPG dan bersiap menerima penyaluran TPG ya. Jadi silahkan dilakukan pengecekan pada info GTK-nya apakah SKTPG-nya sudah terbit. Biasanya jika SKTPG-nya sudah terbit, maka tidak lama lagi proses pencairannya akan dilakukan. Nah, jadi silahkan dicek secara berkala pada rekening kalian. Nah, jadi kesimpulannya ya, yang jelas bisa kalian pahami ya pada gambar di sini. Jadi untuk hasil validasi yang biasa terjadi pada info GTK yang bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi proses validasi itu dilakukan 7 sampai 14 hari kerja. Jadi pada gambar bisa kita lihat ya di sini pada tanggal proses validasi tanggal 20 bulan 3, kemudian dilakukan lagi validasi tanggal 25 bulan 3. Jadi ada rentang 5 hari proses validasi yang dilakukan oleh pihak GTK. Nah, jadi proses hasil validasi itu hanya terbatas pada perubahan kode ya. Yang jelas biasanya perubahan kode dari kode 02 menjadi kode 13 atau dari kode 13 atau 16 menjadi kode 02. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan data syarat wajib pemenuhan 24 jam milinier atau data administrasi guru yang wajib valid. Nah, jadi untuk penarikan data ya yang biasanya kita sebut hasil validasi data tahap 1, 2, 3, 4, 5 itu difokuskan kepada pemenuhan beban mengajar 24 jam dan persyaratan administrasi guru lainnya yang wajib valid. Nah, jadi tidak berpengaruh dengan kode-kode selain kode 2, kode 13 atau kode 16. Ya, karena perubahan kode 16, 07, 08 itu berhubungan dengan rekening. Ya, jadi seperti itu yang wajib kalian pahami. Jadi proses validasi itu tidak berhubungan ya dengan proses validasi rekening, karena proses validasi rekening itu biasanya dilakukan by system. Ya, jadi dari kode 13 bisa berubah menjadi kode 16 tergantung data yang masuk dari bank ke pusat GTK. Ya, jadi kalau ada data masuk dari bank ke pusat GTK itu otomatis langsung akan berubah dari kode 13 menuju ke kode 16 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sekarang yang kode 13 ya diharapkan sabar menunggu proses penginputan nomor rekening kalian di akun info GTK kalian ya. Jika muncul notif pada kode 13 harap melapor ke operator SIMTUN, itu biasanya operator SIMTUNnya sudah mengirimkan datanya tetapi belum divalidasi oleh pihak bank sehingga belum bisa ditampilkan di info GTK. Jadi yang kalian wajib lakukan hanyalah menunggu
proses validasi selanjutnya atau proses penginputan rekening selanjutnya itu mungkin akan dilaksanakan pada waktu setelah libur cuti lebaran ya, sekitaran tanggal 7 sampai 8 April mungkin akan dimulai kembali proses penginputan rekening. Jadi untuk kode 13 wajib bersabar dan tidak perlu panik ya. Itu pesan dari saya. Kemudian ya, semoga kalian bisa paham dan mengerti proses pengusulan TPG mulai dari kode 02 ya, yang awalnya tidak valid sampai ke kode 08 yaitu penyaluran TPG. Kalian bisa dengan sabar mengikuti prosesnya tanpa berpikir overthinking. Ya, kemudian saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.